Alaika ya Habibullah. Semoga dengan seringnya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dapat membantu untuk meringankan hisab kita nantinya dan dapat mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nantinya. Kemudian selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada acara kita pada sore hari ini, yakni Muslimah Academy sesi ketiga. Acara Muslimah Academy ini diselenggarakan oleh Yayasan Mutiara Bunda, yang mana Yayasan Mutiara Bunda ini merupakan salah satu yayasan di Kabupaten Jember yang bergerak di bidang sosial seperti bakti sosial, kemudian ada juga khitan masal, kemudian Ramadan ceria. Selain di bidang sosial, Yayasan Mutiara Bunda juga bergerak di bidang pendidikan. Nah, salah satu program dari program di bidang pendidikan adalah Muslimah Academy yang sedang kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk acara Muslimah Academy ini sendiri telah berlangsung selama 3 sesi. 2 sesi sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Agustus yang lalu, dan untuk sesi ketiga kali ini kita memiliki tema yakni Sirah Khadijah radhiyallahu anha yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini yakni Ustadz Syukri Nur Salim. Sebelumnya, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk dapat mengisi link presensi yang disebarkan oleh panitia di kolom chat, karena link presensi ini nantinya akan membantu panitia untuk dapat memberikan door prize di akhir acara nanti. Jadi dari link presensi itu insya Allah akan diacak siapa yang berhak mendapatkan door prize di akhir acara nantinya. Kemudian kita cek dulu apakah materi kita sudah hadir nggih. Untuk menunggu materi kita hadir, mengenai tema yang kita usung pada sore hari ini, mengenai Sirah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi, ini mengapa pentingnya bagi kita untuk dapat mengetahui sirah. Sirah ini sendiri yakni adalah sejarah dalam sirah dalam Islam. Jadi sirah ini ada sirah nabawiyah dan ada juga sirah sahabiyah. Untuk sirah nabawiyah itu sendiri adalah sirah yang berkenaan dengan bagaimana sejarah dan kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk sirah sahabiyah itu terdiri dari sirah sahabat-sahabat. Salah satunya yakni mengenai radhiyallahu anha. Khadijah itulah karena pemateri kita sudah hadir. Nah, langsung saja saya akan membacakan rencana acara kita pada sore hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli ni'mah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa az-zawjayn al-mustafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'al huda wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para muslimah yang tergabung dalam Muslimah Academy yang pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua lewat media Zoom ini ya, untuk mencoba bersama-sama
menggali, mendiskusikan kisah tentang salah seorang wanita istimewa, yaitu istri Rasulullah yang pertama, Khadijah Al-Kubra, ya, yang kita kenal juga dengan Ummul Mukminin. Barangkali sangat relevan kalau Muslimah Academy yang ketiga ini memilih salah satu tema untuk mengangkat salah satu wanita istimewa, wanita mulia. Karena memang dia adalah wanita pilihan, wanita yang hadir sebagai pendamping Rasulullah Al-Mustafa, manusia pilihan, sehingga dia juga adalah wanita yang dipilih Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW sebagai ahsan zauj, pasangan terbaik yang Allah pilihkan bagi Rasulullah SAW. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, ya. Barangkali untuk menyingkat waktu, untuk kita mulai masuk ke dalam tema bagaimana mengenal biografi dan sirah Khadijah radhiyallahu anha. Harapannya adalah agar kita bisa menteladani, agar kita bisa mencontoh, ya, dan juga mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau, ya, sehingga kita pun mampu menapaki hidup ini, ya, dengan tuntunan-tuntunan ilahiyah, ya, yang Allah sudah hadirkan kepada kita lewat sirah sahabiyah, ya, perjalanan para sahabat Rasulullah SAW. Dan di antara para sahabat Rasulullah yang paling dekat, yang paling utama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah menyampaikan tentang bagaimana keagungan kemuliaan wanita ini dalam sebuah hadis beliau, ya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kata Rasulullah, hasbuk min nisa'il alamin. Cukup bagi kalian 4 wanita terbaik di dunia, kata Rasulullah. Siapa itu? Maryam ibnu Imran. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Wa Khadijah bintu Khuwailid. Dan kedua adalah, kata Rasulullah, adalah wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan yang ketiga, wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga adalah wanita itu bernama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, kata Rasulullah, wa Asiyatu mar'atu Fir'aun. Dan keempat adalah Asia, seorang wanita yang dikenal sebagai istri Fir'aun. Sampai Asia, Ustaz. Oke, tadi kata Rasulullah SAW, cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Dan ketiga adalah Fatimah bintu Muhammad. Dan keempat adalah Aisyah, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad nomor 1291, Tirmizi 3878. Ya. Dalam banyak referensi kitab sirah kita menemukan Rasulullah SAW, ya, Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Selain Rasulullah menyampaikan tentang Khadijah sebagai salah satu wanita yang mulia, maka secara khusus juga dalam sirah sejarah kita banyak menemukan julukan-julukan yang diberikan kepada Khadijah sebagai bentuk kemuliaannya, keistimewaannya. Imam Az-Zahabi pernah mengatakan seorang yang sangat berakal, yang sangat cerdas, lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, bahkan juga termasuk orang yang dijamin masuk surga, adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dikenal juga sebagai Ummul Mukminin. Jadi ibundanya para kaum orang yang beriman. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama mendampingi Rasulullah SAW, ya, dan manusia pertama yang beriman kepada Islam. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah manusia pertama,
yang masuk Islam, maka dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama turunnya surat Al-Alaq, ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, maka ketika Rasulullah kemudian kembali ke rumah, ya, menemui Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan menceritakan pengalaman beliau yang sangat menakutkan sampai Rasulullah menggigil, ya, ketika bertemu dengan Jibril itu, ya, dan ketika sampai di rumah dan kemudian Rasul menceritakan apa yang beliau alami itu, maka Khadijah kemudian memanggil sepupunya, ya, seorang pendeta mungkin bahasa kita, ya, yang kemudian membenarkan tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka saat itu pula kemudian orang yang pertama, ya, membenarkan, mengimani Rasulullah Muhammad sebagai seorang nabi yang Allah utus kepada manusia di muka bumi adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Maka pantas kemudian mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Kemudian ada juga gelar beliau adalah Al-Kubra. Ya. Khadijatul Kubra. Ya, kita sering mendengarkan istilah Kubra itu dinisbatkan kepada namanya Khadijah. Kenapa? Karena di antara sekian banyak istri Rasulullah SAW, ya, yang mampu melahirkan generasi keturunan Rasulullah, keturunan biologis itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ada sekitar 11 atau ada mengatakan 9 istri Rasulullah, ya. Hanya Khadijah yang kemudian melahirkan putri, ya, Rasulullah, ya. Walaupun kemudian yang hidup adalah putri saja, ya. Dan tidak satupun, ya, di antara putra Rasulullah, ya, 2 putra dengan Khadijah itu yang hidup. Dan satu lagi Rasulullah mendapatkan putra, ya, yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, ya, seorang budak dari Mesir itu, ya, tapi kemudian juga meninggal. Nah, karena sejarah mencatat bahwa satu-satunya istri Rasulullah yang melahirkan putra, ya, keturunan, ya, putri-putri keturunan Rasulullah SAW adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga pantas kemudian mendapatkan Al-Kubra. Ya. Nah, termasuk juga orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Mekah Quraisy memberikan julukan kepada Khadijah dengan Al-Afifah At-Tahiriyah. Yaitu orang yang sangat menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Nah, walaupun Khadijah pada masa jahiliyah, ya, dia tidak termasuk orang yang kemudian terkontaminasi dengan kehidupan jahiliyah. Ya. Tapi dia dikenal sebagai wanita yang sangat pandai menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Ya. Jadi sehingga dikenal dengan Afifah At-Tahirah. Ya. Seorang wanita suci yang pandai menjaga kehormatan dirinya. Nah, termasuk juga beliau dikenal dengan Ummu Hind. Kenapa? Karena Khadijah adalah seorang yang memiliki anak sebelum dengan Rasulullah itu. Khadijah pernah menikah dengan 2 kali. Ya. Dan salah satu putranya adalah namanya Hind. Ya. Maka dia juga disebut dengan Ummu Hind. Ada juga gelar julukan kepada Khadijah itu adalah, ya, karena beliau adalah salah seorang tokoh terpandang, ya, di tengah-tengah masyarakat Quraisy di Mekah, ya. Maka juga dia dikenal dengan Imra'ah Makkiyah, Imra'ah Mekah, atau putri Mekah, atau juga putri Quraisy, ya. Sebagai bentuk kemuliaan, sanjungan kepada pribadi Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nah, yang patut juga barangkali menjadi cermin bagi kita, para ibu, ya, para ummahat yang tergabung dalam, ya, Muslimah Academy ini. Kenapa kita perlu belajar sirah biografi tentang Khadijah radhiyallahu anha? Ya. Karena banyak sisi menarik dalam kehidupan beliau. Dan di antara yang sangat menonjol, yang banyak dibicarakan tentang bagaimana kehidupan pribadi Khadijah,
Dia adalah wanita yang mampu membuat Rasulullah merindukan dirinya. Ya. Bahkan ketika kemudian Khadijah wafat, meninggal dunia, ya. Kalau bahasa kita, Rasulullah sangat sulit move on. Ya. Bahkan Rasulullah sangat sulit menghilangkan, ya, kerinduannya kepada Khadijah radhiallahu anha. Sehingga dalam sejarah kita menemukan beliau tidak pernah menikah selama, ya, didampingi oleh Khadijah radhiallahu anha. Ya. Jadi sebelum menikah itu setelah Khadijah meninggal dunia, baru kemudian menikah dengan wanita-wanita janda. Ya. Kecuali satu saja yang gadis adalah Aisyah radhiallahu anha. Nah, kenapa pertanyaannya Khadijah begitu istimewa bagi hati Rasulullah SAW sampai dia adalah wanita yang seolah tidak tergantikan dengan wanita lain. Bahkan Aisyah pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan dengan mengatakan, ya, demi Allah, kata Rasulullah, Allah tidak akan memberi ganti padaku dengan wanita yang lebih baik dari Khadijah. Ya. Dia beriman kepadaku saat manusia mendustakan diriku, memberikan kepadaku saat manusia menghalangiku, gitu. Dia adalah orang yang mendukungku dengan harta bendanya saat manusia menolakku. Dan Allah memberikan karunia kepadaku anak darinya saat dia menghalangiku memiliki anak-anak dari wanita lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, termasuk juga Rasulullah sampai pernah buat pengakuan dalam sebuah hadis yang lain riwayat Ahmad. Kata Rasulullah, ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha. Allah tidak menggantikan Khadijah dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Qad amantu bi idz kafara bin nas. Kenapa kata Rasulullah? Karena ia telah beriman kepadaku yang pertama kali ketika orang-orang kafir kepadaku, ketika orang tidak percaya kepada seruanku, ketika orang tidak mau beriman kepada risalahku, kata Rasulullah. Wasaddaqatni iz kadzdzabani. Kemudian kata Rasulullah, Khadijah adalah orang yang membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Wawasatni bimaliha, dan dia adalah orang yang membuatku dengan hartanya tatkala, ya, orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Demikian kata Rasulullah, ya. Idh haramani an-nas wa razaqani Allah azza wa jal waladaha idh haramani awladat nisa. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Yang dimaksud adalah istri-istri Rasulullah yang lainnya selain dirinya, selain Khadijah radhiyallahu anha. Inilah diantara pengakuan Rasulullah SAW tentang sosok kemuliaan pribadi Khadijah, istri pertamanya. Sehingga wanita inilah yang kemudian membuat Aisyah radhiyallahu anha sempat merasa cemburu dengan Rasulullah. Ya. Cemburu karena melihat bagaimana Rasulullah SAW perlakukan, mengenang dan merindukan Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau. Bahkan diceritakan sampai Aisyah merasa seolah-olah tidak berarti dan merasa tersaingi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun Rasulullah kemudian juga akhirnya menikah, ya, dengan wanita lain termasuk dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Namun Khadijah tetaplah sosok yang sangat dirindukan Rasulullah SAW. Sampai Aisyah pernah berkata dengan mengatakan, saya tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Nabi, ya, melebihi cemburuku, kata dia, kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nah, pertanyaan adalah mengapa, ya, Rasulullah begitu mencintai Khadijah?
Kenapa Rasulullah begitu mengistimewakan Khadijah? Ya. Dan kenapa Rasulullah begitu lekat dalam hatinya? Ya. Ada seorang ulama yang mengatakan Syekh Al-Bandari, Syekhah ini berarti wanita ya. Syekh Al-Bandari bintu Muhammad Ajlan menjelaskan bahwa beliau mengatakan kita mendapati bahwa di antara akhlak Khadijah radhiyallahu anha, kata beliau, bahwa Khadijah berbakti kepada suaminya itu Rasulullah SAW ya, secara maksimal, ya, totalitas, dan sangat berusaha menyenangkan suaminya. Ya. Ini beliau tulis dalam kitabnya Al-Mar'ah Al-Muslimah wa ta'siru fihi mujtama'. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau kita bercermin dari Khadijah radhiyallahu anha tentang bagaimana beliau bisa memikat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikan Rasulullah ya, sangat rindu kepada dirinya gitu, dan menjadi sangat istimewa dalam hatinya gitu, yang seolah tidak tergantikan dengan istri-istri lain atau wanita yang lainnya gitu. Karena diantaranya adalah Khadijah adalah wanita, seorang istri yang mampu memberikan ketaatan kepada suaminya, ya, berbakti dan juga berkorban secara totalitas, ya, dan juga mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ya. Dan itu semata-mata dilakukan karena ya Allah Subhanahu Wa Taala, karena panggilan iman. Itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW ya, menjadi sangat cinta dan menyayangi dan merindukan selalu ya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, artinya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu ingin dicintai oleh para suaminya gitu. Kalau ibu-ibu kemudian ingin menjadikan suami tidak pindah ke lain hati gitu ya, agar senantiasa dirindukan gitu ya, maka Khadijah adalah cermin bagi kita untuk bagaimana menjadikan suami agar senantiasa menjadikan istrinya ya, menjadi orang yang istimewa dalam dirinya. Karena dibandingkan dengan wanita lainnya, ya, maka Khadijah mendapatkan tempat tersendiri di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian salah satu yang perlu juga kita telusuri dari biografi Khadijah adalah nasab beliau. Dari siapa sebenarnya keluarga Khadijah ini? Nah, kita mengenal dalam sejarah Khadijah bintu Khailid itu adalah seorang yang hidup di Mekah di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Maka kakeknya bernama Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyiyah. Maka kalau kita telusuri gitu ya, kita akan menemukan bahwa pertemuan nasab dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bersinggungan pada kakek yang kelima, yaitu Qusay. Nah, nanti mungkin di slide bisa kita lihat silsilah Khadijah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid binti Asad binti Uzza, ya. Kemudian bin Qusay bin Kilab. Nah, ketemunya di Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin La'ab. Jadi dia akan ketemu nanti jalurnya di kakek yang kelima, yaitu Qusay. Artinya Rasulullah SAW dengan Khadijah adalah masih satu rumpun keluarga di tengah-tengah ya suku Quraisy di Mekah. Nah, juga Khadijah dikenal sebagai keluarga yang terpandang. Kenapa? Karena Khadijah adalah putri seorang tokoh terkenal dari Bani Asad yang bernama Khalid ibnu Naufal ibnu Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, yang tadi yang lahir di Mekah. Kira-kira siapa yang tahu Khadijah itu lahir pada tahun berapa sebelum hijrah? Atau tahun keberapa? Ada yang bisa bantu? Atau angkat tangan, bisa di SMS mungkin ya.
Monggo mungkin dari peserta yang mengetahui jawabannya bisa raise hand atau menuliskan jawaban di kolom chat nih. Monggo yang paling cepat bisa menuliskan dengan benar, nanti ada door prize dari panitia, kalau ada. Kalau enggak ada, insya Allah hadiahnya terima kasih, jazakumullah khairan. Ada yang tahu? Ini belum ada yang raise hand. 80 sebelum hijrah. 550 Masehi. Ya. Jadi kalau sebelum hijrah itu Khadijah itu terhitung selisih umurnya dengan Rasulullah itu 15 tahun. Ya. Jadi kalau kita menghitung Rasulullah sebelum hijrah, jadi Khadijah itu meninggal pada usia berapa? Pada usia 65 tahun. Ketika Rasulullah umurnya 50 tahun. Nah, jadi Khadijah itu lahirnya pada tahun 68 sebelum Hijriah. Ya. Atau kalau sebelum Rasulullah lahir itu pada tahun Gajah. Ya. Tahun berapa itu jadinya? Sebelum tahun Gajah itu berarti umur Rasulullah adalah 0 tahun, berarti Khadijah itu usianya ya 15 tahun. 15 tahun sebelum sebelum tahun Gajah. Kenapa? Karena selisih usia Rasulullah SAW dengan Khadijah adalah berapa tahun? 15 tahun. Ya. Ya. Baik. Kemudian ibundanya, ini ada yang menjawab itu ya. Adalah 530 Masehi. Ya. Ya nanti dicek lagi. Ya. Tapi kalau kita menggunakan patokan Hijriah, ya sebelum Rasulullah dan juga lahirnya Rasulullah, ya. Jadi selisih usia Rasulullah dengan Khadijah adalah 15 tahun. Ya. Karenanya ketika beliau menikah, usia Khadijah adalah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Ibundanya siapa? Ibundanya Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah ibnu Al-Aham Al-Quraisyah. Yaitu seorang wanita berparas cantik yang terkenal di seluruh pelosok kota Mekah. Nah, termasuk kedua orang tua Khadijah berasal dari keluarga terpandang di masyarakat Quraisy dan berasal dari keturunan terbaik. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang kaya raya serta menjunjung tinggi akhlak mulia dan berpegang teguh pada agama. Nah, di sini barangkali istimewanya Khadijah itu ya. Walaupun dia hidup di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang jahiliyah ya, tapi keluarganya termasuk keluarga yang teguh memegang prinsip-prinsip agama. Nah, kemudian dalam sejarah kita juga menemukan bahwa Khadijah adalah salah seorang wanita yang dikenal sebagai saudagar kaya. Selain memang keturunannya juga adalah seorang saudagar, ya, maka Khadijah juga dalam kehidupannya mewarisi tradisi dan juga keahlian dari keluarganya. Ya. Jadi sebelum mengenal Rasulullah SAW, Khadijah dikenal sebagai seorang wanita yang kaya, seorang ya pebisnis gitu ya, seorang saudagar besar. Nah, karena itu dia mempekerjakan laki-laki untuk menjual barang-barang dagangannya. Ya. Karena kebiasaan waktu di zaman itu adalah ya wanita memang tidak banyak keluar rumah ya, tapi dia mampu menjalankan bisnisnya dengan cara mempekerjakan orang-orang ya itu para lelaki untuk bisa menjalankan bisnisnya sampai kemudian ke Syam, termasuk juga ke ke Yordan, ya, termasuk juga Mesir dan sebagainya. Inilah kemudian yang mempertemukan Khadijah dengan seorang yang bernama Muhammad SAW. Nah, dalam kitab Ummul Mukminin Khadijah binti Khalid Al-Masal A'la Linisa'il Alamin, karya seorang ulama bernama Ibrahim Al-Jamal, di antara barang niaga Khadijah yang dijual keluar Mekah itu adalah mencakup minyak wangi, ya kan, sutra yang berkualitas tinggi yang diimpor dari Syria, ya. Kemudian juga termasuk
bahan pokok, makanan pokok, sembako ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di antara kafilah dagangnya yang berjumlah ribuan onta mengangkut dagangan ke pasar-pasar yang terdapat di Yaman, India, jadi sampai India juga ya. Jadi bisnisnya Khadijah ini, dan Persia diterima oleh beberapa saudagar kaya di negeri tersebut ya. Bahkan Khadijah memiliki beberapa orang pegawai dari Romawi. Nah, ini juga yang luar biasa ya. Jadi ekspansi bisnisnya Khadijah itu ya, jadi bukan hanya di Persia Timur tapi juga di Romawi di barat. Termasuk gagasan Persia, Damaskus, Hirah, dan juga ibu kota Kisra. Jadi luar biasa ya. Videonya tertutup, Ustaz. Sebentar. Oh ya. Oke. Sudah? Nggih, sampun, Ustaz. Nah, dengan bisnis yang luar biasa inilah kemudian ya, Muhammad ada di dalam bisnis Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Muhammad adalah salah seorang yang juga bermitra dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di sinilah kemudian awal perkenalan Khadijah dengan pribadi Muhammad SAW ya, yang kemudian banyak mencari tahu tentang sosok Muhammad bin Abdullah, ya, seorang laki yang berakhlak mulia, jujur, termasuk juga terpercaya. Jadi jarang sekali Khadijah menemukan sosok laki-laki yang masih muda yang kemudian mampu menjalankan bisnis sesuai dengan target-target yang diinginkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan salah satu karakter penting yang ditemukan dalam Muhammad adalah dia adalah seorang yang memiliki karakter yang punya integritas, ya, keteguhan dan juga amanah dalam menjalankan bisnisnya. Sampai kemudian Khadijah pun menggunakan salah seorang budak untuk mencari tahu tentang Muhammad ini. Ya. Jadi dalam sebuah misi perdagangan, ya, dia pernah menggunakan seorang budak yang bernama Maisarah, ya, untuk mengetahui tentang bagaimana Muhammad menjalankan bisnisnya dalam sebuah perjalanan, ya, dagang keluar Mekah. Ya. Nah, kemudian Khadijah mendapatkan informasi yang luar biasa, ya, tentang sosok Muhammad ini. Bahkan pernah di daerah Romawi, Muhammad bin Abdullah, ya, ketika disampaikan oleh Maisarah, ya, berteduh di sebuah pohon dekat kuil milik seorang pendeta. Tiba-tiba kemudian si pendeta itu mendekati Maisarah dengan berkata, siapa laki-laki itu? Ya. Siapa orang yang berteduh di bawah pohon itu? Kemudian Maisarah mengatakan, ia adalah seorang laki Quraisy dari penduduk Al-Haram, yaitu dari Mekah. Ya. Kemudian apa kata pendeta itu? Mengatakan, tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali adalah seorang nabi. Jadi ternyata tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu sudah, ya, bisa dideteksi oleh seorang pendeta Romawi. Ya. Dan kemudian kabar ini disampaikan oleh siapa? Maisarah kepada Khadijah. Itulah kemudian yang membuat Khadijah terpikat hatinya dan tertarik kepada Muhammad SAW. Padahal Khadijah ini adalah seorang wanita terpandang, kaya raya, seorang saudagar, ya, yang banyak dilamar oleh wanita laki-laki lain, ya, oleh siapa di penduduk Quraisy, ya. Tapi ternyata semua ditolak. Ya. Tapi satu hal yang kemudian membuat Khadijah, ya, tertarik dengan Muhammad itu, akhirnya kemudian dia pun melihat tentang kejujuran dan akhlak Muhammad, ya. Termasuk juga akhirnya Khadijah menyampaikan keinginannya untuk menikahi Muhammad, ya, melalui seorang yang disebut dengan Nafisah binti Muniyah atau Munayyah, seorang wanita yang dipercaya oleh Khadijah untuk kemudian bagaimana agar bisa menyambungkan keinginan Khadijah. Dan akhirnya lewat Nafisah inilah, ya, pesan Khadijah itu tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya.
Jadi yang pertama meminang atau mengkhitbah Rasulullah Muhammad adalah Khadijah. Ini juga sebagai dalil bahwa seorang wanita boleh mengkhitbah lebih dulu laki-laki ya, yang soleh, yang dia percayai sebagai imamnya ya, untuk menjadi pendamping hidupnya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Ummul Mukminin ya, karena dia yakin bahwa laki-laki yang soleh, laki-laki yang sangat istimewa, maka inilah laki-laki menjadi pilihannya. Dan akhirnya terjadilah kemudian pernikahan Rasulullah ya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Pada saat itu usianya adalah usia Khadijah berapa tahun? Muhammad berapa tahun? Ketika Rasulullah Muhammad menikah Khadijah, ya, saat itu usia Khadijah adalah 40 tahun. Sedangkan usia Muhammad adalah 25 tahun. Selisih berapa tahun, Bu? Selisihnya adalah 15 tahun. Ya. Sebuah jarak yang tentu sangat jauh. Ya. Tapi itu akhirnya terjadi. Jadi selisih usia yang begitu jauh itu, tapi kemudian mempertemukan dua orang mulia ini, sampai akhirnya kemudian ya, mengarungi kehidupan bersama selama berapa tahun kehidupan Rasulullah dengan Khadijah, perjalanan rumah tangganya? Ada yang tahu? Jadi kalau Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, ya, sampai kemudian Khadijah berumur berapa? 65 tahun meninggal dunia. Jadi perjalanan keluarganya Khadijah dengan Rasulullah berapa tahun? Ada yang tahu? 25 tahun. Ini ada yang Pak Fitria Nur Rahmin hingga betul ya, 25 tahun. Jadi Rasulullah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha ada 20 tahun, seperempat abad. Dan selama pernikahan dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dirinya. Bahkan sampai kemudian Khadijah wafat, ya, Rasulullah merindukan sosok istri pertamanya ini. Nah itulah sebabnya kemudian ada seorang ulama, Sayyid Muhammad Ibnu Al-Wali Al-Maliki, dalam sebuah kitab beliau, ya, Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau menuliskan tentang beberapa teladan Sayyidah Khadijah ya, yang sangat luar biasa. Kata beliau di antaranya adalah Khadijah itu seorang wanita janda yang terhormat. Betapapun dia seorang janda, tapi tidak kemudian menjadi wanita yang kalau bahasa kita sekarang itu mungkin murahan ya. Karena dia adalah seorang wanita terpandang, maka dia tidak mudah kemudian juga menerima lamaran laki-laki lain. Betapapun itu sangat banyak ya, yang menginginkan dirinya untuk menjadi istrinya. Tapi Khadijah tetap menjaga kehormatan dirinya ya, dan tidak pernah berpikir untuk menikah. Betapapun dia sudah menikah pernah 2 kali. Kemudian yang kedua kata Imam Alawi Al-Maliki adalah dia adalah seorang saudagar yang mandiri, seorang pebisnis yang ulet. Ya. Dan karena itu dia punya aset yang luar biasa, yang kemudian hartanya itu untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Jadi pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha untuk bagaimana mendukung dakwah Rasulullah adalah pengorbanan yang tidak bisa ya, diukur dengan nilai. Saking besarnya nilai harta Khadijah untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga kata beliau, tidak menilai pria dari kekayaannya. Jadi kalau dibandingkan dengan Muhammad SAW, betapapun Rasulullah ya juga ketika usia 25 tahun itu punya aset yang luar biasa. Jadi bukan termasuk orang yang miskin Rasulullah, tapi dibandingkan dengan Khadijah ya tetap saja Muhammad itu adalah laki-laki yang masih jauh ya secara finansial. Tapi di masa itu Rasulullah ketika sudah 25 tahun, ketika menikahi Khadijah maka maharnya sekitar 500 dirham bersama dengan 100 ekor onta merah. Jadi 100 ekor onta merah itu ada onta terbaik. Artinya Rasulullah juga bisa mengimbangi betapa Khadijah seorang wanita terpandang kaya raya itu. Tapi ketika Rasulullah juga menikah dengan Khadijah, maka Rasulullah juga memberikan
penghargaan berupa mahar yang sangat fantastis ya, yang layak ya, untuk ukuran keluarga terpandang saat itu. Nah, tapi Khadijah juga tidak melihat sisi itu ya. Bahwa Rasulullah tidak lihat perbedaan finansial yang begitu jauh itu ya, menjadi sebuah ukuran. Tapi lebih dari itu, Khadijah menemukan sosok Muhammad adalah seorang laki-laki yang penuh integritas, kejujuran dan amanah, yang punya akhlak yang sangat mulia. Itulah yang membuat dirinya tertarik dan terpikat untuk juga berani melamar Muhammad SAW. Dan keempat, kata beliau, melamar terlebih dahulu. Nah ini, tadi itu sebagaimana yang sudah sampaikan ya. Jadi Khadijah berinisiatif untuk melamar terlebih dahulu Rasulullah lewat seorang wanita kepercayaan bernama Nafisah tadi gitu. Dan kelima, kata beliau, istri yang taat pada suami. Nah ini yang menjadi penekanan Syekh Al-Maliki itu, di antara kemuliaan Khadijah ya, itu adalah karena dia sangat taat kepada suami. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga bahwa bagaimana mulianya, bagaimana istimewanya wanita ini, sampai kemudian ya, malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang, bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak asing dan merasa capek. Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah diantara ungkapan Rasulullah dalam sebuah hadis tentang bagaimana juga para malaikat, bahkan Allah SWT juga memuliakan Khadijah sebagai wanita yang sangat istimewa. Dan sehingga layak kemudian dia menjadi pendamping Rasulullah, istri pertama beliau dalam yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antara kemuliaan Khadijah, nah ini barangkali juga saya singkat ya, tinggal waktunya 5 menit saja, boleh ya? Bahwa dia adalah wanita yang masuk Islam pertama kali. Termasuk juga adalah sahabat yang disebutkan Rasulullah di antara 10 orang yang masuk surga pertama kali. Ya. Maka inilah ya, di antara kemuliaan Khadijah yang dicatat dalam sejarah. Nah, termasuk juga ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, maka dialah yang kemudian membenarkan. Ketika Rasulullah waktu menerima wahyu pertama itu, dia sangat ketakutan dan merasa bingung. Sampai kemudian Rasul mengatakan, apa yang terjadi dengan diriku, wahai Khadijah? Ya, aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Tapi kemudian Khadijah menyampaikan, menenangkan dan menjamin bagaimana buat Rasulullah merasa nyaman dan tenang. Sampai kemudian Rasulullah secara psikis itu menjadi terhibur dengan Khadijah. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu kemuliaan Khadijah juga dikenal sebagai wanita yang cerdas. Nah, di mana sumber-sumber sejarah dalam biografi Khadijah menceritakan bahwa tidak bisa dibantah bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Di antara buktinya adalah bagaimana dia mampu mencari tahu tentang sisi-sisi keunggulan, keistimewaan karakter Muhammad SAW sebelum menjadi nabi waktu itu, sebelum menjadi suaminya gitu. Sehingga dia kemudian mencoba mengirim orang untuk mengenal lebih dekat tentang sosok Muhammad ini. Nah, termasuk juga saat beliau memilih seorang utusan yang bernama Nafisah untuk melamar Rasulullah gitu ya. Yang dipilih oleh orang kepercayaan beliau yang diharapkan mampu menyampaikan pesan dan keinginannya yang kemudian tersampaikan dengan baik dan kemudian disambut oleh Muhammad SAW. Dan termasuk juga bahwa kecerdasan Khadijah itu bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Ya. Jadi insting bisnisnya itu luar biasa. Ya. Sampai dia bisa mewarisi bisnis dari keluarganya itu dan mengembangkannya. Ya. Termasuk juga ekspansi. Bagaimana dia mencari orang-orang yang bisa diandalkan untuk menjalankan bisnisnya sampai kemudian berkembang dan bisa meluas sampai ke luar Mekah, bahkan sampai ke Persia dan juga di Romawi.
Setelah meluk Islam, beliau korbankan hidupnya, kehidupan yang tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Dan ini juga bagian dari pengorbanan Khadijah. Bagaimana beliau mendampingi Rasulullah SAW, ya, teguh dan istiqomah mendampingi Muhammad betapapun tantangan dan juga bebannya luar biasa. Ya. Bahkan Rasulullah diancam dengan pembunuhan, bahkan juga diintimidasi, bahkan dilecehkan oleh ya, masyarakat Quraisy. Tapi di sana ada Khadijah mendampingi Rasulullah, menghibur Rasulullah, dan juga mensupport dakwah Rasulullah SAW. Bahkan juga ketika orang Quraisy memboikot dan mengisingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Maka dia juga ikut mendampingi Muhammad. Bahkan waktu pengasingan dan diboikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Ya. Bani Hashim begitu menderita kekurangan makanan sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Ya. Tapi kemudian di sanalah Khadijah ya, hadir. Ya. Nah kemudian yang terakhir, ini yang barangkali ya keistimewaan Khadijah, kemuliaannya sampai kemudian mampu menjadikan Muhammad SAW ya, begitu mencintainya. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan mencintai Khadijah adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya Ibunda Khadijah ya, menemani Nabi Muhammad SAW, ya, maka kedudukan beliau di sisi Allah SWT itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah hadisnya. Ya, beliau mengatakan sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat ya, Muslim. Kata beliau, inni qad raziktu hubbaha. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepadaku rasa cinta yang begitu besar kepada Khadijah. Ya. Baik, ini yang barangkali yang dapat saya sampaikan tentang kemuliaan keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita tanya jawab, atau kalau habis nanti insya Allah slide-nya saya kirim menyusul. Ya. Nanti bisa di-share mungkin di semua peserta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Syukri Salim atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki pada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk sesi ini kita batasi kepada 2 penanya saja. Silakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui raise hand dan membuka mic-nya, atau juga bisa dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sudah ada yang Baik, raise hand. dipersilakan kepada Saudari Rina Suhaini. Baik, mohon maaf izin off cam gitu Ustazah. Izin bertanya Ustaz. Oke, Fadol. Apakah Siti Khadijah adalah sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga saja Ustaz, selain beliau tetap membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam? Kalau sebagai wanita karir, itu pekerjaannya sebagai apa? Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih ya. Pertanyaan bagus sekali. Langsung ya Ustazah ya. Monggo Ustaz. Ya, kalau mungkin bahasa sekarang itu Khadijah itu wanita karir, tapi sebenarnya bukan wanita karir. Dia seorang pebisnis ulung gitu. Nah, karena itu betapapun dia seorang pebisnis, tapi dia tidak kemudian melanggar norma-norma yang ada. Jadi Khadijah sebagai wanita tetap dia menjaga kehormatan dirinya, yaitu tidak keluar, misalnya keluar Mekah sampai menjalankan bisnisnya. Ya. Jadi tidak menjalankan bisnisnya dari rumahnya gitu. Betapapun dia kemudian bisa ekspansi sampai ke Romawi, ke Persia dan sebagainya, ya, maka inilah kecerdasan Khadijah ya. Dia menjalankan bisnisnya dari rumahnya, dikendalikan gitu. Tanpa harus kemudian dia harus keluar dari rumahnya. Nah, lebih tepat sebenarnya kalau sekarang mungkin dia adalah seorang CEO seorang owner bisnis yang tidak harus kemudian dilakoni sendiri, tapi dia punya orang-orang yang dipercaya, yang menjalankan bisnisnya sampai kemudian berhasil gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya Khadijah lebih tepat dikatakan sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Tapi rumah tangga sekarang mungkin banyak juga ibu rumah tangga yang rumahan
yang omset bisnisnya juga luar biasa gitu. Karena lewat online itu dia bisa menjalankan bisnis ekspansi kemana-mana, bahasa ke luar negeri gitu. Itu mungkin sekarang itu bisa dilakukan oleh banyak ibu-ibu rumah tangga. Ya. Itulah sebenarnya cerminnya Khadijah yang sebenarnya gitu. Beliau lebih fokus untuk bagaimana setelah menikah dengan Rasulullah sebagai ibu rumah tangga. Bahkan juga sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau menjalankan bisnisnya dari rumah saja. Ya. Dan dia punya manajemen yang luar biasa, sehingga mampu mengendalikan bisnisnya, ekspansi sampai keluar, ya, sampai jauh bahkan timur dan barat, ya, Persia dan juga Romawi, tapi juga tidak mengorbankan sisi-sisi syariahnya. Ya. Ini yang barangkali menjadi catatan kita, ya, sehingga Rasulullah bisa menjalankan peran sebagai rumah tangga dengan maksimal, melayani Rasulullah dan juga mencintai Rasulullah, bahkan juga merawat anak Rasulullah. Ya. Bahkan dari rahim beliaulah lahir putri Rasulullah, ya sampai sekarang juga kita kenal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Supri Salim atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita langsung lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Ada satu pertanyaan lagi, baik kepada yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Ada lewat chat itu mungkin salah satu. Dari Bu Zidni ya. Saya jawab dulu ya. Yang dari chat. Oke, monggo Ustaz, boleh langsung dijawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya, mungkin ada kisah teladan bagaimana Sayyidah Khadijah menjaga interaksinya dengan lawan jenis yang bisa kita contoh pada zaman ini. Apalagi beliau juga dikenal sebagai wanita pebisnis yang ulung. Ya, barangkali tadi juga saya sampaikan, betapapun beliau adalah seorang saudagar kaya raya, seorang bisnis yang sukses, bahkan juga ekspansinya sampai ke timur dan barat ya, Persia dan juga Romawi, selain di negeri Syam gitu. Tapi beliau ternyata adalah orang yang mampu kemudian memanage bisnisnya itu dengan sangat luar biasa gitu. Contohnya beliau mempekerjakan orang-orang ya, termasuk juga mengupah salah seorang misalnya itu Maisarah ya, orang kepercayaannya, yang kemudian dari sana dia mengenal Muhammad SAW. Nah, dalam batas tertentu sebenarnya gitu ya, dalam bisnis interaksi ya sewajarnya kan gitu ya, sebutuhnya. Ya contohnya mungkin kalau beliau berinteraksi bagaimana misalnya mendelegasikan bisnis kepada si A, si B, termasuk dengan Muhammad SAW. Tidak lebih dari itu kan gitu ya. Nah, termasuk juga ketika Khadijah contohnya, bagaimana ingin mengenal Muhammad lebih dekat itu ya bukan dikorek sendiri gitu ya, atau mungkin diketahui sendiri, tapi dia punya mata-mata atau intelijen gitu ya, yaitu Maisarah, seorang laki-laki yang dipercaya, seorang budak yang kemudian ya dibayar oleh Khadijah untuk juga mengawal bisnisnya ya, dan mendampingi Muhammad SAW. Nah, perkenalan Khadijah dengan pribadi Muhammad itu jadi bukan semata-mata dia istilahnya bahasa kita sekarang gitu ya, dia cari tahu sendiri, korek-korek sendiri, tapi dia punya orang terpercaya untuk menelisik ya tentang pribadi Muhammad. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa interaksi Khadijah juga sangat terjaga. Ya. Tidak kemudian karena dia tertarik dengan laki-laki ini kemudian dia berkomunikasi atau berinteraksi sedemikian rupa gitu. Nah, artinya dari sini kita bisa menyimpulkan betapa Khadijah sebagai wanita yang terhormat ya adalah orang yang pandai menjaga diri. Makanya dikenal dengan iffah, dia adalah seorang wanita ya yang sangat iffah ya, menjaga hormat dirinya, juga tahirah ya, seorang wanita suci yang menjaga kesucian dirinya. Nah, karena itu dalam interaksi dengan laki-laki ya, kita dalam berbisnis juga adalah sesuai dengan kebutuhan ya. Itu yang dibolehkan, tidak di luar kebutuhan, itu dalam syariah. Ya contohnya misalnya kalau kita berjualan berdagang itu ya, misalnya kalau orang sebagai seorang kasir ya, maka dia akan bayar ke kasirnya gitu. Atau kalau dia komunikasi bisnis ya sebatas itu gitu. Tapi tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dari jawaban tersebut dapat membantu dari penanya untuk meningkatkan pemahamannya, nggih. Baik, untuk sesi tanya jawab kita tutup karena waktu kita juga terbatas. Jazakumullah khairan kepada Ustaz telah memaparkan materi dengan begitu luar biasa, sehingga semoga dengan materi mengenai keutamaan dari Sayyidah Khadijah tersebut kita dapat
meneladani sekaligus dapat menerapkan sifat-sifat beliau kepada kehidupan kita semua. Kemudian selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi pada para peserta yang belum mengisi link presensi, dipersilakan untuk dapat mengisi link presensi, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa link presensi tersebut diperlukan oleh panitia karena nanti akan ada undian untuk 3 peserta, yang mana nanti dari 3 orang tersebut akan mendapatkan door prize dari panitia. Kemudian Muslimah Academy ini yang kita laksanakan pada sore hari ini adalah Muslimah Academy sesi ketiga. Untuk selanjutnya, sekadar mengingatkan, insya Allah akan dilanjutkan kembali Muslimah Academy sesi keempat, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023. Insya Allah tema yang akan kita bahas mengenai fikih hukum pernikahan. Baik, bagi peserta silahkan di tema dari sekarang ditandain untuk mempersiapkan kepada pertemuan kita selanjutnya. Baiklah, kepada seluruh peserta yang ingin berinfak pada kegiatan ini dapat mengirimkan donasinya melalui rekening yang akan dikirim di kolom chat untuk membantu aktifnya kegiatan pada acara ini. Oke, bagi peserta yang ingin berinfak untuk kegiatan ini dapat dikirimkan melalui rekening yang telah dikirimkan di kolom chat, nggih. Kemudian karena telah berakhir acara kita pada sore hari ini, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara yang dilakukan oleh Muslimah Academy ini. Semoga wawasan yang kita dapatkan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri dapat menambah wawasan kita semua dan juga dapat membantu kita untuk mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kendala pada acara untuk sore ini. Semoga tidak menyurutkan semangat para peserta untuk tetap mengikuti agenda kita untuk kedepannya. Salawatul ma'rifah, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.